Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Selamat belajar kembali di kelas Bahasa Indonesia. Anak-anak, hari ini kita akan belajar menelaah struktur dan kebahasaan cerita pendek. Menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar ada pada KD 3.2. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat menelaah struktur cerita pendek dan siswa dapat menelaah kebahasaan cerita pendek. Apakah kalian pernah membaca cerpen? Ada yang tahu apa itu cerpen? Ya, betul sekali. Cerpen adalah cerita pendek yang berfokus dan berkonsentrasi pada satu peristiwa kejadian. Pada peristiwa kejadian tersebut hanya mengisahkan satu tokoh cerita saja. Ingat ya anak-anak, hanya mengisahkan satu tokoh cerita saja yang mengalami konflik. Cerpen terbangun karena adanya unsur-unsur intrinsik cerpen. Yuk kita ulang lagi, apa itu unsur-unsur intrinsik cerpen? Unsur intrinsik cerpen terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah tema. Tema adalah dasar atau pondasi dari cerpen. Tema memiliki banyak jenis, yaitu tema percintaan, persahabatan, ataupun tema pendidikan. Yang kedua adalah alur atau plot. Alur atau plot terbagi menjadi 3, yaitu ada alur maju atau progres, alur mundur atau flashback, dan alur campuran. Alur yang digunakan dalam cerpen sendiri terbagi menjadi 2, yaitu hanya alur maju atau alur mundur saja. Yang ketiga yaitu setting atau latar. Latar dalam cerpen terbagi menjadi 4. Ada latar waktu, latar suasana, latar tempat, dan latar sosial. Yang keempat adalah tokoh. Tokoh adalah pemeran dalam cerpen. Yang kelima adalah watak. Watak atau penokohan adalah penggambaran karakter atau sifat-sifat dari tokoh. Yang keenam, sudut pandang atau point of view adalah bagaimana cara pengarang menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Apakah sebagai sudut pandang orang pertama, kedua, atau ketiga. Yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan dalam cerita. Yuk kita mulai pelajari struktur cerita pendek. Struktur cerita pendek terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah orientasi. Pada orientasi cerpen biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat atau lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerita pendek. Intinya orientasi sendiri adalah bagian perkenalan, baik perkenalan latar maupun perkenalan tokoh di awal cerpen. Yang kedua adalah rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa sendiri berisi serangkaian peristiwa yang terjadi pada cerita yang saling berkaitan satu sama lainnya dan menimbulkan hubungan sebab akibat. Konflik. Konflik berisi masalah yang dialami oleh tokoh yang memengaruhi latar waktu serta mengubah karakter tokoh. Resolusi merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Pada bagian ini terdapat penjelasan dan pengarang mengenai solusi
permasalahan yang dialami oleh tokoh. Teman-teman kalian ada yang bertanya nih, unsur-unsur kebahasaan dalam cerpen itu ada apa saja sih? Ibu akan jelaskan, simak dengan baik ya penjelasan Ibu. Unsur kebahasaan cerpen terdiri dari 6. Yang pertama, sudut pandang orang pertama atau ketiga. Ciri dari sudut pandang orang pertama menggunakan kata ganti orang pertama, yaitu aku atau saya. Sedangkan sudut pandang orang ketiga menggunakan kata ganti orang ketiga, yaitu dia atau nama tokoh. Yang kedua yaitu penggunaan dialog dalam cerpen. Ingat anak-anak, penggunaan dialog dalam cerpen ditandai dengan adanya tanda petik 2 di atas. Kata benda khusus. Kata benda khusus yaitu pilihan kata benda yang bermakna kuat dan bermakna khusus. Misalnya, kata beringin atau tren besi dibanding pohon. 4. Uraian deskripsi yang rinci. Uraian deskripsi yang rinci tujuannya yaitu untuk menggambarkan secara rinci tentang latar serta karakter tokoh. Tujuannya jelas yaitu untuk menghidupkan cerpen. Penggunaan majas atau gaya bahasa. Penggunaan majas atau gaya bahasa dalam cerpen biasanya dibagi menjadi 3, yaitu penggunaan majas simile, penggunaan majas metafora, dan personifikasi. Untuk penggunaan majas sendiri dapat kalian baca di buku cetak halaman 77 atau membaca penjelasan yang Ibu tampilkan di Moodle. Yang keenam, penggunaan pertanyaan retoris. Apa sih pertanyaan retoris itu? Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang sebenarnya tidak memerlukan jawaban. Contohnya, bukankah membohongi orang tua adalah dosa besar? Akhir pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak, kalian telah belajar dengan semangat hari ini. Ibu sangat senang sekali. Supaya kalian lebih paham, silahkan kalian kerjakan soal latihan yang berjumlah 20 soal yang ada di Moodle. Pastikan nilai kalian di atas KKM ya. Ingat KKM kita 75. Selamat belajar anak-anak, semoga sukses. Gunakan waktu kalian semaksimal mungkin untuk belajar ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.